Apa yang kamu penasaran dengan samurai? Jadi Apa yang ingin dibahas dari samurai? Apa sebenarnya ketertarikan dengan samurai ini apa sebenarnya? ya, oke, jumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo, dan kali ini kita ngobrol lagi bersama Marusang. Maru. Teddy sekarang pakai namanya Teddy sekarang. Kita ngobrol dengan Teddy Sang. Teddy Sang. Kenapa nggak pakai? Marusang juga boleh. Kenapa kok nggak pakai nama depannya aja? Kalau di Jepang nggak pakai nama depan ya? Nggak pakai. Nama depan itu malah nggak dipakai kan. Biasanya dipakai nama keluarga atau nama belakang. Oh. Jadi kalau kamu ya namanya Arifian gitu. Oh. Atau Jabrik Sang. Jabrik Sang. Oh, belakang ya? Iya. Depan ini marga berarti ya? Itu kebalik no. Yang belakang itu marga. Oh, berarti nama marga, nama sing kita sebenarnya malah nggak penting. Nggak penting. Yang dipakai malah yang nama family, nama keluarga, nama last name. Last name, oke. Okay. Jadi last nameku kan Maru Teddy. Oke, kita ngobrol apa? Kali ini kita berbicara tentang samurai atau samurai. Bushido. Wah. Yes. Bushido, bener ya Bushido? Makanya itu potongan rambutnya niru samurai itu piye? Lah, kan ini udah cocok. kita samain, jadi makanya kita samain rambut. Di belakang kucir itu kayak samurai zaman dulu kan. Nah, kan cuman kurang botak, ini harusnya dibotakin sini. Iya, piye. Apa yang kamu penasaran dengan samurai? Jadi gini loh, kalau samurai, kalau pedangnya kan katana, kan? Ya. Pedangnya itu katana ya. Berarti katana itu pedang ya? Pedang. Tapi bahasa Jepangnya katana itu artinya apa? Katana apa ya? Katana ya pedang mandu. Oh, pedang. Pedang. Nah, kalau katana. Samurai artinya, nah ini limet ini. Samurai yo satu kata sebenarnya. Artinya ya prajurit. Prajurit. Jadi ya? Gini, di bahasa Jepang itu kan ada dua jenis kata. Satu kata asli Jepang, satu kata serapan atau dari bahasa Cina. Nah, kalau kata asli Jepangnya itu samurai, tapi kalau Cinanya itu bushi. Beda ya? Beda. Makanya kalau dulu kan ada yang kamu bilang Bushido, nah itu kan sebenarnya jalan samurai gitu kan. Nah, tapi bushi sendiri itu serapan dari Cina, bahasa Cina. Jadinya bushi dan do itu kata dari Cina. Cuman diserap ke bahasa Jepang jadinya ya jadi Bushido, yang artinya jalan samurai. Tapi tulisan Bushido atau bushi atau samurai itu sama hurufnya? Nah, beda sebenarnya. Cuman kan sinonim jadinya. Kalau jadi bushi itu kanjinya hurufnya beda sama dengan sama samurai itu beda hurufnya. Tapi diartikan sama, maksudnya arti katanya sama, prajurit gitu. Oh. Berarti penulisannya secara huruf beda, tapi secara artinya sama.
Kayak artinya sama. kayak gini nih, kalau bahasa Cina itu cengkang, kalau bahasa Jepang itu kenko. Nah, ini beda, tapi tulisan sama, Dik. Mhm. Tulisan itu sama, kenko sama cengkang itu sama. Sehat artinya kan. Ya ada yang seperti itu. Dari Bushido itu kalau bahasa Cinanya ada kemungkinan mirip-mirip namanya Oh. dengan tulisan yang sama. Bushido. Mau dilihat ini sumbernya bahasa Boleh, Cina. boleh, boleh, boleh. Lah ini. Jadi sebelum membuat sesuatu, kalau sama Pak Marusang ini loh, ngapain aku kok ini? Ya yang share dirimu loh. Hah? Sebentar, aku Multiple. soalnya Iki wis multiple. multiple apa? Sharing. Heeh. Tinggal nunggu. Nah kalau nggak tahu ya bahasa Cina itu apakah eh, disebutnya Nggak apa-apa. Kalau kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Yang ada di daftar di situ aja. Jadi teman-teman semuanya, kita kalau ngomong dengan ada orang telepon, matiin dulu. Jadi tapi ternyata setelah dilihat ternyata ini hurufnya sama ya bahasa Cina. Cuman dia kita lah, aku share lah. Ini bahasa Cinanya tuh ngeri. ini kan bahasa Cinanya ini. Oh Ini ini bahasa Jepangnya ini. oh, Kelihatan nggak? kelihatan. Kursormu kelihatan. Oh ya Bushido ini. Bushido. Nah, kalau ini bahasa Jepang dan ini bahasa Cina. Oh beda-beda. Ya, sebenarnya ada dua ini sebenarnya bushi, Mak. Oh tapi itu sama ya kan yang di depan itu Sama, dua huruf di depan sama kan? sama. Tapi ini bacanya Tapi apa? Kalau dari depan nah, orang bahasa Cina Mbak nyebutnya apa ya ini? enggak ini mbok woco. Ini Yang mana? Ini. tiga di depan ini, tiga di depan. Sing tadi tiga di depan itu sama yang Ini. sama yang belakang bawah itu bacanya apa? Belakang bawah itu mana? Yang itu tadi kan sama Oh, tulisan. yang ini. Nah itu saret habis koma itu kan. Nah, itu kan enek bacaan nih. Nah, ini kalau ini kan ini bahasa Jepang ya. Ini Apa? bahasa Jepang. Ini artinya Bushido. Oh, kalau yang sampingnya, Yang ini, yang gede itu, nah. nah ini bahasa Cina kalau yang ini. Oh, bahasa Cina. Tapi enggak sih yang ini tuh sebenarnya bahasa yang ini tuh bahasa Jepang. Aku bisa baca yang ini. Yang ini aku nggak bisa. Yang Oh, ini artinya ya spirit of Bushido. oke, langsung. Kalau kita secara kata sudah, sekarang kita bahas artinya. Nih, Iya. pakai Wikipedia ya. Rujukannya gak main-main. Oke. Iya, apa yang ingin dibahas dari samurai? Apa sebenarnya ketertarikan dengan samurai ini apa sebenarnya? Ya, Aku juga jadi penasaran. kayak apa ya? Jepang itu kayak ibaratnya ini itu kayak dijadikan sebuah landasan ya, landasan cara berpikir mereka atau landasan sebuah tindakan. Hmm. Gambar ini keren. Landasan sebuah perilaku gitu. Hmm. Wah, iso langsung digambarin meding ini. Jadi landasan sebuah perilaku. Nah, sedangkan katanya kan samurai itu kesatria. Jadi perilaku sebuah kesatria. Ya mungkin di era modern kali ini sudah semakin luntur ya, bisa jadi. Tapi itu kan tetap terbawa gitu sama orang-orang Jepang. Ya, Iya. oke.
ini juga sumbernya dari ini ya, dari apa, wiki juga ya. Oh iya ya. Jadi sebenarnya Bushido itu kan etik Mandu, kode kode etik, moral dan ajaran lah, virtu namanya. Jadi nah ini kan di sini tulis moral code kan, Hmm. kode moral. Jadi dia itu mencakup ya banyak, jadi kayak sifat, terus perilaku, terus kemudian dia ini gaya hidup juga. Keren keren. Nah, karena ini sebenarnya kan sejak dulu ya, jadi ada sejarahnya. Jadi sejarah istilahnya kode etik atau moral dari orang-orang Jepang zaman dahulu. Hmm. Nah, karena zaman dahulu tuh kebanyakan eh, kelas-kelasnya udah ada ya kasta, dari samurai, terus ada pedagang, ada pengrajin gitu kan kalau di Jepang itu. Nah, kalau pengrajin dan kayak pedagang itu kan nggak punya kode etik ya, mereka hidup ya bikin sesuatu gitu kan. Tapi kalau si samurai itu kan kelasnya udah agak tinggi. Hmm. Nah, mereka punya semacam kayak kayak gini loh, jadi samurai itu kayak gini gitu. Jadi mereka punya pembeda sama rakyat jelata gitu. Istilahnya gitu. Nah, ini kalau Bushido itu karena ini ya udah dikategorikan kayak perilaku, terus tingkah laku, kemudian gaya hidup. Ya Nah, ya. itu sebenarnya sebenarnya sejarahnya kan panjang. Ini listnya udah banyak kan. Jadi ada listnya itu apa namanya? Bushido sendiri lifestyle-nya itu berubah-ubah Hmm. tergantung sejarahnya. Jadi kalau Jepang itu kan sebenarnya sejarahnya ini ada 4 lah. Ini ada 4. Hmm. Ada jenis era lah ya. Kalau di Indonesia mungkin penjajahan Belanda, penjajahan Jepang gitu kan Hmm. ada ininya, ada pembagian sejarah. Nah, kalau di Jepang itu ada ini masa Kamakura, masa Muromachi, masa Edo, masa Meiji. Ini tergantung kaisar. Nah, sementara kalau mulai samurai itu sebenarnya udah ada dari dulu, tapi mulai mulai berkembang sejak ini nih, Edo, Oh. zaman Edo. Nah, di zaman Edo itu kan mulai kayak apa ya? Samurai-samurai itu mulai eh, Eksis. mulai ya sebenarnya eksis dari dulu, cuman lebih ke apa ya? Lebih berkembang lah, Hmm. lebih berkembang. Dan akhirnya lifestyle, tingkah lakunya itu lebih dikenal ketika zaman Edo. Itu. Nah, oke. Nah, ini kan sejarah ya. Namanya sejarah juga namanya Toto Kromo apa Ah, ini perilaku itu keren. kan Keren. Toto Kromonya samurai, tingkah lakune, terus apa namanya? eh, apa istilahnya? Ya attitude-nya itu kan akan tergantung sama periode itu, sejarah dan klan juga, Mandu. Hmm. Klan. Nah, di samurai itu banyak klan sebenarnya. Klan jadi keluarga-keluarga itu ada namanya dan ada silsilahnya lah gitu. Nah, itu attitude-nya bisa beda-beda gitu. Berarti ada penanda di mana ada keperbedaan kesatrianya itu ada beda-bedanya gitu. Mhm, Jadi mhm. secara gambaran umum itu adalah perilaku kesatria, tapi kesatrianya menurut siapa ya kan? Ya, Keluarga menurut yang mana? siapa, keluarga yang mana, klan yang mana, dan Ada itu ada ada rule-nya. standar. Heeh. Jadi kayak misalnya kalau bahasa di Indonesia itu kayak keluarga Mataram atau Sultan mana, Sultan ini itu beda-beda Oh ya, sebenarnya kan. ya membawa kekayaan Ajaran-ajarannya sendiri. itu, tapi kita tahu kan, oh itu tingkah laku ningrat gitu kan. Ningrat Oh ini ya ya. sama ningrat ini kan mereka punya kode etik sendiri ya, apa attitude sendiri sebagai orang yang ningrat gitu. Nah, Oh kalau ya. di Jepang diasosiasikan ya samurai gitu. Kita Oke, nah, kita tutup dulu share screen-nya ini. Soalnya oke, wong-wong delok iki budek delok wajah awake udah, dhewe ae. good. Nah, kayak Oke, gitu. Heeh. nah terus terus yang kita kenal sekarang itu yang Bushido yang kontemporer man sebenarnya. Yang kontemporer itu yang
udah didefinisikan, yang udah disatukan gitu, Mandu. Oh. Jadi banyak kan ajaran-ajaran tadi, terus Ya, ya, akhirnya keluarga-keluarga. terus akhirnya disingkat. Jadi ada semacam poin-poin ini loh, jadi samurai itu ada Disederhanakan. poin-poin, Jadi disederhanakan, agar orang lebih diformulasikan. agar orang lebih mudah ngelihat itu nilainya karena banyak kening ratan itu Akhirnya Dana siji. dijadikan satu, diformulasikan, terus disebarkan ke, bukan disebarkan ya, diteruskan ke generasi sekarang. Terus Pendidikan juga ke sekolah-sekolah atau apa atau ajaran orang tua atau nasihat petuah atau apa? nah, ini sebenarnya Bushido itu sebenarnya adalah aturan turun-temurun ya, Mandu, nggak tertulis Mhm, sebenarnya loh ya, nggak mhm. tertulis dan organik. Organik itu ya dari ayah ke anak-anaknya gitu ya, atau dari pemerintah ke rakyatnya, tapi nggak tertulis. Petuah bijak. Petuah bijak lah gitu. Jadi kayak aturan-aturannya kalau wong Jawa kan sama ya, kayak harus gini 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 Toto gitu kan. kromo sembarang kali Toto kromo, nggak tepos tertulis liro gitu kan. nggak Tepos tertulis, liro, tapi nggak tertulis. automatically ketika ketemu dengan orang tua bagaimana penghormatan kita. Oke, lanjut. Respect-nya gimana. Nah Bushido itu itu kalau tentang itu gitu loh. Oke. kalau dibahasakan ke masyarakat Jawa itu seperti itu, hampir sama gitu kan. Nah, akhirnya itu kan kalau jadi kontemporer itu ya akhirnya masuk ke kehidupan sehari-hari zaman sekarang. Ya. Bisa bisa sampai ke kayak lingkungan kerja, terus ya sekolah, pendidikan, terus kemudian komunikasi antar sesama, terus komunal. Artinya gimana sih membangun komunitas di Jepang itu seperti apa yang kayak samurai gitu kan. Nah, itu macam-macam aspeknya kalau zaman sekarang. Nah, terus ada yang kembali lagi nih bicara tentang formulasi tadi ya. Nah, sebenarnya ada ilmuwan yang memformulasikan samurai itu, Bushido itu menjadi 7 kebijakan nih, 7 kebajikan lah, 7 kebajikan Bushido. Mhm. Nah, itu yang mungkin kamu udah tahu, apa coba yang salah satunya? Karo Bro, nek mikir ngelundas. Kamu pernah nyebut sih beberapa, kayak misalnya loyalitas gitu kan. Heeh. Nah, loyalitas ada, terus kejujuran, jadi kejujuran, loyalitas, respect, Gigi terus kegigihan ada, kegigihan gitu. Terus tapi yang terkenal di samurai kan loyalitas ya, yang paling terkenal. Kayak paling terkenal mereka itu loyal ya? sampai kayak yang mereka loyal sama masternya sampai harus harakiri gitu kan, yang gitu-gitulah. Mhm, Harakiri yang ini ya, yang bunuh diri itu loh. mhm. Nah, itu tuh kan salah satunya eh, ajaran dari 7 kebajikan samurai. Nah, ini yang akhirnya sampai ke luar negeri juga, di apa? Di respect ya. Ini budaya Jepang itu, ini 7 kebajikan samurai Bushido itu ada kayak Oh, berarti gitu. itu yang 7 tadi itu kesimpulan dari semua Semua attitude yang ada terus akhirnya di-mix, di-mix diformulasikan. jadi 7 kebajikan Bushido. Mhm, Tapi ini hanya berdasarkan, kalau di Islam itu mungkin sufi atau apa gitu ya. Jadi satu ajaran. mhm, Ngerti mhm. nggak maksudnya? Jadi kan tadi kayak kayak samurai itu kan juga banyak ajaran-ajaran gitu kan, banyak cabang aliran. Nah, ini salah satu aliran yang diformulasikan jadi 7 kebajikan Mhm. oleh salah satu budayawan di Jepang gitu. Nah, banyak yang protes juga gitu, banyak yang nggak setuju dengan itu juga gitu. Karena Jadi emang dibiarkan ae, ojo didadekno konklusi, biarkan hmm, biarkan, iya, alami, natural seperti apa yang tanggapan atau episode-episode itu semua, ojo didadekno siji, akhirnya mengaburkan budaya atau artinya koyo padahal sebenarnya dia bertujuan untuk mengkonklusikan, tapi dari kesekian banyak tata aturan ya aja didadekno siji kan wakeh jekan. Jadi ben ben dipahami karo arek-arek saiki tapi ada
itu tadi ya, Mhm. dicoba untuk disederhanakan. Disederhanakan, tapi, ya itu akhirnya yang dikenal sampai ke luar negeri, itu Hmm. Bushido itu seperti itu. Nah, makanya kan sampai ke telingamu juga kan, ini Hmm. ada kemungkinan ya si ajarannya Bapak tadi itu, namanya sebentar, ini aku juga harus Nggak apa-apa, nggak apa-apa ya, kan ini bukan sesuatu yang ujikan ke tes. Ini kan hanya sebagai discuss kita bahwa ini loh yang membawa spiritnya Jepang, ini loh yang budayanya mereka, mmm, yang bisa membawa mereka ke era sampai seperti ini gitu loh. Bahkan jadi bahkan mhm. namanya itu Nitobe. Tahun berapa dia ya mulai memformulasikan itu? 18. Ini 1900. Oh, wis 1900 berarti wis enom, berarti benar-benar Iya, jadi baru. zaman zaman Edo itu yang ketika, eee, apa namanya, ada pengaruh barat juga. Ya ya ya. Nah, ini namanya Inazo Nitobe. Ini, Wah, keren ini ya. The nah Soul namanya of The Soul Japan. of Japan. Nah, Nah, masuk iki. ini banyak yang diprotes juga, banyak yang protes juga sebenarnya, tapi ya ini salah satu formulasi Untuk samurai. untuk lebih sederhana memahami. Heeh. Ini aku tampilkan tadi ya, 7 kebijakan ini. Oh, iki ya satu ya, ini satu. Bahasa Indonesia aja gimana? Oh, boleh boleh, lebih lebih keren kalau istinya bahasa Indonesia. Nah, ngeri yo. Saiki iki kate golek opo enek yo. Gak gak salah. Nah, ini. Masuk iki, jos. Jadi ini di ada kejujuran, ya kebenaran, berbuat baik, menghormati, respect, keju loh ini kok kejujuran lagi. Tapi Ini Gi sama ini Makoto. kalau Ki itu sebenarnya ini apa, eee, keadilan. Jadi Oh kebenaran yang apa, adil lah. oh Tapi kalau adil, bener-bener jujur, yang ini jujur. gak Kalau yang bohong, ini ya naik atas heeh, adil. mhm. Nah, Yang gitu. ini nama baik atau kehormatan. Terus yang ini terakhir yang loyalitas, gitu. Oh, Nah, ini kan akhirnya juga banyak sih yang sebenarnya, kebajikan yang lain, cuman ya itu tadi, ajaran mana gitu kan banyak ini. oh akhirnya dikonklusikan ini gitu. Jadi Mhm, samurai atau apa, kesatria, kode etik kesatria yang akhirnya tersederhana, walaupun banyak sekali tapi disederhanakan, diambil beberapa poinnya, akhirnya mereka juga nggak setuju, tapi mau nggak mau ini sudah keluar, sudah terformulasi. Keren keren. mhm, gitu. Nah, Ini sekarang yang paling mhm, kita coba dari ya, sejarah ini, terus pengaplikasiannya di era sekarang pada saat di Jepang iki piye? Ya wis ngono kan. nah, Sehingga akhirnya oke. membawa spiritnya setiap individu-individu di sana itu ya begitu, kayak koyoke sih nek aku wong njaba ndelok ya, nek awakmu kan wis akhirnya ngerti, nggak sebegitu wow-nya, kalau aku kan gumunan. Nah, awakmu kan sing wis Ya kalau kehidupan sehari-hari itu ya kalau kejujuran lah istilahnya kalau misalnya, apa istilahnya, kalau ada ini kan kasus yang sering diunggulkan di Jepang itu kan kayak misalnya orang nggak mau ngambil barangnya orang meskipun misalnya ada dompet jatuh gitu ya. betul. Nah itu mereka nggak akan ambil uangnya terus disimpan sendiri, tapi mereka akan ya jujur gitu akan mengembalikan ke misalnya ke kantor polisi Polisi gitu, ya. setor ke kantor polisi gitu. Ini nggak tahu ya, ini udah dari mungkin DNA-nya seperti itu ya, karena Bushido-nya udah tertanam banget di Jepang. Iya. Jadi mereka
itu mengaplikasikan itu, salah satunya itu. Contoh banyak wisatawan yang lupa naruh kamera, begitu balik kameranya masih ada. Iya, gitu. Jadi mereka mereka nggak mau, istilahnya ya bukan miliknya. Jadi ada kayak itu banyak kan tadi kayak misalnya kehormatan diri sendiri juga mereka jaga gitu. Aku Nah nggak ya. mau melakukan sesuatu yang kriminal misalnya, terus aku nggak mau ngambil barangnya orang gitu kan. Ini, udah aku kadang nanya, "Kok kamu itu kan kalau dijual mahal," gitu kan, bisa bisa kamu ambil gitu kan, "Kok nggak kamu ambil?" "Ya bukan barangku," gitu kan. Oh gitu, jadi emang jujur, terus kayak menjaga harga diri, kehormatan, Tapi itu dan lain sebagainya. benar-benar Mbok rasakan ketika kamu di Jepang, hal itu? Iya, jadi mereka kayak udah kayak aturan nggak tertulis ya. Jadi itu wis pakem ya, haram hukumnya untuk kita itu ngelakuin hal-hal semacam itu ya. Padahal Jadi aku ngene gak karo ya nagama apa ya, tapi tapi itu nah attitude ya, oke nah oke. kalau dihubungkan sama agama, itu sebenarnya ada hubungannya sama Shinto dan Buddha, Mandu. Ini ajarannya sebenarnya loh ya. Mhm. Si Bushido itu sebenarnya, itu juga ada hubungan ajaran Buddha dan ajaran Shinto. Cuman akhirnya kok kayak pudar gitu ya. Maksudnya Blur blur blur, samurainya lebih samurainya kuat lebih ke kuat, samurai ya, dominan. bukan ke Shinto-nya sama Buddha-nya ya, blur blur. Mhm, Lebih lebih mhm. ke arah karena memang kalau kalau Shinto dan Buddhanya kan religi ya. Jadi kalau religi itu di mana-mana ada, tapi kalau lebih ke bilang itu sebagai attitude sebuah country ya, sebuah negara itu kan yang akhirnya menjadi icon. Akhirnya menjadi Ya, sesuatu yang kekasan di suatu negara tersebut, keren. Jadi itu ya mhm, pertama ya tidak mengambil barang ya yang kental Mbok rasakan. Terus ada lagi ya untuk mhm. menjaga kehormatan, itu memang juga ada ya? Kehormatan. Iya, jadi mereka kayak ini kan rasa malu itu juga ada, Mandu. Jadi kayak misalnya buang sampah lah, mereka nggak mau buang sampah itu meskipun nggak dilihat orang gitu kan, Mmm, buang sampah sembarangan gitu ya. Karena mereka punya rasa kehormatan diri sendiri, mereka nggak mau, eee, ya terlihat berbuat yang buruk gitu. padahal itu hal yang sepowele ya banget ya. Tapi Jadi udah nancep ya, hal yang sepele aja udah nancep ya. nancep gitu. Makanya Mungkin emang dari kecil ya, sejak pendidikannya mungkin kayak gitu ya, udah, nggak boleh ngerepotin orang mungkin ya, ini salah satunya juga gitu kan. ada kayak gitu juga ya? Ini yang paling paling menurutku core ya di bahasa Jepang itu, Heeh, menjadi "Mewaku sesuatu yang kakenai." harus. Apa? "Mewaku kakenai." Jadi nggak boleh ngerepotin orang gitu. Nah, iya iya iya. Nah ini core ajaran yang di Jepang yang paling menurutku ya, eee, apakah ini termasuk dalam Bushido atau enggak, tapi core-nya Jepang itu "Mewaku kakenai" gitu. Jadi mereka nggak mau ngerepotin orang gitu. Nah, jadi pokoknya, ya berbuat sesuatu sedemikian rupa, pokoknya nggak sampai membuat orang susah gitu. Nah, ini Keren kalau Jepang kayak gitu. keren keren keren. Nah, ini yang, mungkin tadi ada hubungannya sama kehormatan, sama rasa malu, sama harga diri, gitu-gitu kan ada ya, Mhm. kayak gitu. Jadi kalau mau merepotkan orang tuh gimana ya, harga diriku di mana gitu kan. Wah, ya. Jadi kayak kayak sebuah, rentetan ya. Jadi itu Mhm, semuanya saling berhubungan. Aku nggak mau bikin repot orang, aku harus menjaga kehormatanku, aku harus punya pride yang tinggi, agar orang lain itu benar-benar ngelihat saya gitu. Wah, ya keren ini. iya. Ini menarik ini sampai di sini, Terus menarik. satu lagi nih yang paling menurutku yang paling aku rasakan ini, Mhm. sense of community itu juga tinggi, Malu. Jadi mereka kan loyalitas sama kelompok itu tinggi karena ada Bushido itu ya hubungannya sama klan-klan tadi itu lah ya. Oh, iya. Tribe, family gitu mereka, keluarga mana gitu kan. Nah itu aku rasakan juga. Jadi gini, di Jepang itu ada konsep yang namanya, eee, naka dan apa ya istilahnya, Oh, luar omongnya dan bahasa dalam. Jepang? Heeh, omongnya bahasa Jepang? Nanti terus Mhm. translate.
Jadi nakama sama jadi uchi dan soto. Jadi dalam sama luar. Jadi gini, kalau aku ya, meskipun aku orang asing, tapi kalau aku udah dalam grupnya mereka, mereka menganggap aku tuh lebih adalah anggota keluarga mereka daripada orang Jepang sendiri gitu. Yang tapi grup lain. Ngerti nggak maksudku? Oh, ini seru ini menarik ini, Dik. Jadi misalnya gini, jadi gini, aku kerja di perusahaan A, aku orang asing. Terus si orang-orang Jepang di perusahaanku, mereka akan menganggap perusahaan B orang Jepang itu musuh musuh mereka daripada aku gitu kan. Oh. Ngerti nggak maksudku? Walaupun Jadi walaupun ya awakmu orang asing, meskipun aku orang asing, tapi tapi karena mereka boloan, awakmu boloan mereka mereka. karena aku udah partnernya, mereka menganggapku adalah satu bagian dari koloni mereka, komunitas mereka, bukan koloni ya, community mereka. Jadi Gengnya mereka, geng. ya mereka akhirnya ya kamu adalah bagian dari kita, kelompok kita gitu. Dan kamu adalah ya kita akan loyal di sini gitu. Kamu juga harus loyal di sini gitu. Ya Nah, ya ya ya. Ini apa, gangster jenenge nang Jepang ya apa nek ngarani? Yakuza, Yakuza kan begitu. Jadi kalau ataupun gakse apa orang luar itu apa? Gaijin. Beijing. Nah, ketika gaijin itu masuk ke yakuzanya dia, ya udah, his family dan kamu harus membela ini. Kalau musuhan ambek kono ya awakmu walaupun awakmu wong gaijin, ya awakmu wis bagian nang kene, gaijin Hmm, ya. Ini hmm, aku nonton juga. Oh, ternyata itu kental banget ya di Jepang. kental banget. Jadi aku kok kaget kan kaget. Wah, aku kan orang asing, kenapa dia lebih memilihku gitu? Kalau kita misalnya musuhan sama mana gitu, mereka nganggap bahwa ya kamu itu kita pernah bahas ya sama teman-teman lab dulu tuh kan dalam olahraga, event olahraga gitu kan. Terus aku adalah anggota dari lab, makanya dia nganggep aku adalah ya ini ya bagian dari lab itu, terus lab yang lain tuh musuh kita gitu, ngomongnya gitu. Keren keren. Wah kok gini ya gitu. Jadi merasa dianggap gitu. Menarik ya. Ya udah, itu 3 lah yang aku alami. Sebenarnya kan banyak ya. Wah, akeh nek dibahas ya, sisi baik. Tapi bener akhirnya ketika awakmu berperilaku pun ya kan, ketika aku rono pun sampahe yo gak oleh dibuang, terus lewat lewat lampu merah yo gak oleh nerobos, kan sering. Kita itu ribut urusan kayak gitu pada saat main kan sering. "Woi, gak oleh." Heeh. Nah, itu aku yang selalu aku terapkan karena kita nggak boleh merepotkan orang lain itu, Madu. Lah iya berarti kan nang itu benar-benar bisa bisa kamu dapat dapat feel-nya ketika kamu tinggal di sana. Dan itu juga menjadikanmu, punya punya pride ya, adab sehingga orang melihat itu jadi lebih lebih istimewa ya. Oke Nah, keren. tapi kalau aku itu agak agak beda, Madu. Prinsipnya bukan Bushido yang aku terapkan, tapi survival lah aku. Karena aku orang asing. Ngerti nggak? Ya, I know, it's okay. Jadi, kita kan tadi membahas membahas membahas, Bushido. punyanya dia. Heeh. Nah, ketika awakmu di sana, ya mau ndak mau ketika kamu juga mempelajari hal itu, sehingga bisa menjawab, "Kenapa kok ngene? Kenapa kok Ya, aku tuh ngene? Kenapa harus seperti ini?" Sedangkan aku, dulu pas waktu datang kan banyak kegumunan dan aku, gak ngreken aturan karena aku tidak memahami nilai-nilai itu tadi gitu loh. Jadi, semakin kita memahami nilai itu tadi, bahwa kita akan terbawa sebenarnya ke arah di mana ke arah yang kebaikan, kehormatan, arah pride, kemudian, ndak ingin merepotkan, kemudian, kalau bukan miliknya ya nggak harus kita ambil, walaupun pada prinsipnya di negara-negara manapun ya itu hal yang baik untuk bisa diterapkan. Tetapi kenapa itu sangat kuat banget ketika di Jepang, sehingga ketika di Jepang kita tidak ada kekhawatiran dengan hmm, adanya Bushido itu, kita nggak akan pernah khawatir seharusnya ya kalau kita benar-benar mengenal Jepang, dengan semangat Bushido-nya kita nggak perlu khawatir dengan hal-hal di mana
kayak curang atau kalau apa wedi atau apa bagaimana seperti apa. Ya wis Ya, itu hal yang positif yang kita bagi. Oke, kita kasih ke closing statement untuk oke. Bushido kali ini dari Marusang kira-kira closing statement-nya. Seperti apa contohnya closing statement? Closing statement itu ya dari Belajarlah bahasa Jepang. ya dampak Bushido terhadap kita itu sebenarnya kalau kita terapkan itu sebenarnya nggak hanya di Jepang aja, tapi kalau kita bisa Oh iya, menjadi pribadi, nah kayak gitulah closing statement-nya ke situ. Atau setelah 12 tahun awakmu atau 13 tahun tinggal di sana, semangat itu lebih kamu rasakan dan berharap opo bla 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 gitu. iya harapannya sih ya kita lihatlah apa budaya asing sebenarnya budaya Jepang Mhm, gitu kan. Tadi 7 kebajikan itu sebenarnya kita sebenarnya punya budaya yang sama juga kan. Nah, mhm. 7 yang mungkin tidak terformulasikan dengan baik kayak di Bushido gitu ya. Nah, tapi jadikanlah sebagai referensi yang baik untuk ya melestarikan budaya kita juga gitu di Indonesia gitu. Ya itu aja sih. Oke, terima kasih pembicaraan, semangat samurai atau cara kesatria atau bisa disebut sebagai Bushido. Bushido. Terima kasih atas informasinya. Nanti kita sambung di next video berikutnya, Hai. membahas hal-hal yang menarik lagi tentang Jepang supaya memberikan inspirasi buat para subscriber kalian semuanya. Terima kasih dan selamat malam.